Hai guys, hari ini aku akan baca chapter 2 yang bertajuk Sifat Asli Daniela dari novel Janda Meresahkan. Kalian bisa baca novel ini secara penuh di Story On. Untuk lebih cerita menarik, jangan lupa di subscribe. Loh, ibu mau kemana? Tanya pemuda yang masih belum diketahui namanya. Begitu melihat Daniela berdiri, wanita itu merapikan blazer hitam yang kusut karena duduk barusan. Dia menghirup darah dalam seraya memejamkan mata. Hembusan napas keras meluncur dari sela bibir dengan lengkung sempurna miliknya. Perlahan lirikan manik coklat kehijauan itu bergerak ke tempat pemuda bertubuh jangkung itu berada. Gue mau pulang, jawabnya ketus. Bibir mengelucut seingat dengan sorot mata tajam. Gue harus singkirkan benalu itu dari rumah. Anak ingus itu betul sekali dengan wajah semeringah. Bagus bu, saya dukung. Jangan biarkan hal lain rusak mood ibu. Daniel mengelap sisa air mata yang ada di pipi. Kemudian meraih tangan muda tersebut. Makasih udah pinjamin gue sapu tangan. Sorry nggak bisa cuci dulu sebelum balikin. Ucapnya meletakkan sapu tangan bekas ingut dalam genggaman laki-laki itu. Raut jijik terlihat di wajah yang dibingkai rahang tegas itu saat merasakan dingin cairan ingus yang melekat di kain ukuran kecil. Dia langsung melempar asas sapu tangan tadi sebelum mengalihkan pandangan kepada Daniela. Tubuh ramping yang masih pada itu bergerak menuju pintu kemudi. Ibu kuat nyetir. Teriak pemuda berwajah teduh tersebut sebelum Daniel membuka pintu kemudi. Maksudnya kondisi ibu lagi enggak bagus buat bawa kendaraan. Sorot mata yang masih lembab, Daniel beralih kepada pemuda itu. Dia memberi tatapan dingin berperasaan. Lo bisa nyetir? Senyum lebar tergambar di wajah teduh tersebut. Bisa bu, dengan senang hati saya akan antarkan ibu pulang. Sumpah demi apapun, Daniel sangat terganggu dengan kehadiran pria yang dianggap masih ingusan ini, namun ia tidak sedang dalam kondisi baik untuk mengemudi di jalan raya. Dia tidak ingin mengambil risiko jika menabrak sesuatu. Satu-satunya pilihan adalah membiarkan pemuda yang baru saja ditemui ini mengantarnya pulang. Lagi pula ia harus memastikan kalau pria ini bisa tutup mulut. Daniel tidak ingin tidak ingin apa yang terjadi barusan terendus oleh media. Hasil wanita itu melemparkan kunci mobil kepada pemuda yang masih berdiri di belakang kendaraan berjenis sedan miliknya. Awas kalau lo macam-macam, ancamnya terlihat menyeramkan. Tenang bu, trust me, saya cowok baik-baik. Seorang pemuda itu bergegas menuju pintu kemudi. Dialah bendecil mendengar perkataan yang diucapkan oleh pria asing ini. Cih, cowok baik-baik, di belakang belum tentu baik. Tapi ibu percaya sama saya. Tanggap muda itu seraya menggoyangkan kunci mobil yang ada di tangan. Terpaksa gue juga harus pastikan dulu lo bisa tutup mulut, ketus Daniel setelah duduk di kursi penumpang. Sebelum mesin kendaraan menyala, Daniel menadahkan tangan ke arah kursi kemudi. Sini KTP dan ponsel lo. Kerutan auto muncul di kening yang memiliki lebar nyaris sempurna itu. Buat apa bu? Jaminan kalau lo nggak bakalan macam-macam dan nggak kasih tahu media. Nggak bisa gitu dong bu. Saya butuh dua benda itu. Depannya keberatan. Gue cuma foto KTP dan simpan nomor handphone lo. Dan yang menggerakkan jari tangan yang masih menadah. Sini. Wajah tampan muda itu mengenyit sebelum mengeluarkan dompet dan ponsel kemudian menyerahkannya. Dia tidak bisa mengelak lagi karena sudah terlanjur masuk dalam rekaman singa betina ini. Ternyata Daniela yang dilihat secara langsung tampak berbeda dengan yang disaksikan di televisi. Dingin, galak, jutek, dan sombong. Keempat kata itulah yang disimpulkan dari pertemuan singkatnya dengan Daniela. Ya, masih ada dua lagi rapuh dan tidak sekuat yang terlihat selama ini. Totalnya menjadi 6. Meski demikian, Daniela masih memesona. Zayed Alamsyah. Kemudian setelah membaca KTP yang ada di tangan mahasiswa, material memalingkan penglihatan dan menyusuri setiap jengkal tubuh pria itu dari atas hingga bawah. Mahasiswa tingkat akhir yang sebentar lagi wisuda. Bu, jelas pria bernama Zayed singkat. Dia mengalihkan lagi pandang lalu mengabdikan KTP itu dalam kamera ponsel. Buka layarnya, ditanya mengerling ke ponsel milik Zayed. Pemuda itu tampak pasrah ketika melemparkan ibu jari di bagian bawah layar. Dalam hitungan detik sebuah wallpaper muncul di sana gambar yang menampilkan Zayed bersama dengan seorang wanita paruh baya sedang tersenyum. Anak mami yang sok dewasa bisik Daniel masih mendengar oleh Zayed. Embusan napas keram meluncur dari sela bibir tipis pria itu. Terserah ibu mau ngomong apa, sekarang saya harus hantarkan ibu kemana? Zayed mulai jengkel. Pulang. Maksud saya kemana? Bisa kasih alamatnya? Sautnya merapatkan gigi. Habis sudah kesabaran Zayed menghadapi wanita labil seperti Daniela. Wanita labil seperti Daniela, kekaguman yang sempat bersemi di hati saat melihat perempuan itu tampil di televisi dan memberikan kuliah 3 bulan lalu di kampusnya. Memudar sudah. Dia sudah berbeza dari image yang ditampilkan selama ini.
Oh, daerah Bolbet, Kelapa Gading. Dia memindahkan lagi KTP dan bosnya setelah mendapatkan nomor kontak pemuda itu. Zahid meleludah mendengar alamat yang dikatakan dia tadi. Saat ini mereka sedang berada di daerah Jakarta Selatan. Berarti jarak yang akan ditempuh cukup jauh dari selatan ke utara. Bagaimana ia bisa pulang lagi? Sementara motor yang bisa menemani tinggal di parkiran restoran. Kok enggak berangkat juga? Ayo jalan. Sebelah alis Daniel terangkat ke atas. Rasa kemanusiaan muncul. Karena tidak tega membiarkan Daniel pulang sendiri dengan kondisi seperti ini. Zahid yang memiliki jiwa sosial tinggi harus mengantarnya sampai ke tempat tujuan, meski uang saku menipis. Tanpa bicara lagi, pria itu langsung menyalakan mesin kendaraan. Dalam hitungan detik, mobil sedan dengan merek mewah itu sudah meninggalkan area parkir restoran. Ketika berada di jalan raya, Zayed melihat singkat ke tempat Daniela duduk. Wanita itu menyandangkan kepala di kaca jendela dengan tampang lesu. Daniela menatap Nana di jalan raya memikirkan nasib pernikahan keduanya yang tragis. Ya, Julian adalah suami kedua setelah gagal mempertahankan biduk rumah tangga yang pertama. Wanita itu dulu pernah menikah selama 5 tahun dengan seorang pria sebelum digugat cerai. Mau tahu alasannya apa? Menurut mantan suami pertama, Daniela terlalu dominan. Karakternya sangat kuat sehingga pria itu tampak seperti pecundang yang hanya menumpang hidup dengan sang istri. Ya, Daniela berkarisma, tegas dan bekerja keras, sementara si mantan suami justru sebaliknya. Entah bagaimana ia bisa menikah dengan pria seperti itu. Zahid membiarkan Daniela tenggelam dalam pemikirannya. Paling tidak, ketenangan yang dibutuhkan wanita ini sekarang sebagai pengagumnya. Ia tahu persis perjalanan karir dan cita seorang Daniel Jovanka yang dielu-elukan oleh para milenial. Setelah ini, kemana lagi, Bu? Zahid mengajukan pertanyaan begitu tiba di jalan Bolbot 20 menit. Kemudian, borak kanan, Loya Gading Mansion, beritahu Daniela dengan nada malas. Kendaraan yang dikemudikan Zahid bergerak menuju perumahan mewah yang ada di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Pria itu menundukkan kepala ketika memasuki gerbang Loya Gading Mansion. Setelah beberapa meter dari gerbang, ia melihat rumah mewah berjajar di sisi kiri dan kanan. Tuh yang bagian tunjuk Daniela ke arah rumah lantai 2 berukuran besar yang didominasi warna putih dicampur dengan warna coklat susu di beberapa bahagian tertentu. Zahid langsung memarkirkan kendaraan di garasi rumah yang tidak dipagar itu. Setelah mematikan mesin yang keluar menyusul, Daniela sudah turun terlebih dahulu. Ini kuncinya, Bu, ucap muda itu menyerahkan kunci mobil ke tangan Daniela. Ingat, tutup mulut lo rapat-rapat, awas aja kalau kejadian tadi sampai muncul di media. Gue pastikan lo bakalan jadi pengangguran seumur hidup. Ancamnya mendelik nyalang setelah menerima kunci. Saya janji nggak akan ngomong ke siapa-siapa. Zahid tersenyum singkat. Saya ini fan ibu, jadi nggak mungkin bikin citra ibu rusuh. Saya ini fan ibu, jadi nggak mungkin bikin citra ibu rusak. Daniela melipat kedua tangan di depan dada ketika mengamati Zahid. Saat kemudian, ia mengeluarkan sejumlah uang dari dompet. Nih buat ongkos pulang, sekalian tips kalau lo udah hantar gue dengan selamat. Wanita itu menyerahkan 5 lembar uang 100.000 kepada Zahid. Anggap hadiah juga karena lo udah mau jadi penggemar gue. Tampak binar di bawah wajah muda itu melihat sejumlah uang yang ada di tangan Daniela. Tak lama kepalanya langsung menggeleng. Makasih, Bu, saya ikhlas antarkan ibu, tolaknya sungkan. Lagian jumlahnya banyak, jatuh nantinya jadi songgokan. Tambah muda itu cepat. Ambil aja, mumpung gue lagi baik nih. Desak Daniel masih menyerahkan 5 lembar 100.000. Kepala yang diisi rambut model layered undercut itu bergerak ke kiri dan ke kanan. Kalau ibu maksa boleh kasih saya 20.000 aja buat ongkos balik ke restoran tadi. Padahal sebenarnya itu yang kir kuda. Kebetulan saya nggak punya aplikasi ojek online dan nggak punya kartu busway juga. Semuanya agar dia tidak salah paham. Daniela mengeluarkan uang 50.000 lalu menyerahkannya. Nih 50.000. Makasih, Bu, ucap Zahid sebelum beranjak dari hadapan Daniela. Saya janji akan tutup mulut. Wanita itu hanya menatap dingin mendengar perkataan Zahid. Tubuh ramping miliknya langsung berputar balik menuju pintu masuk rumah. Pandangannya beredar ke seluruh sisi ruangan yang begitu sepi. Hanya ada 2 orang pelayan yang terkejut melihat kedatangan Daniela di siang bolong. Ibu sudah pulang siang-siang. Bibi dan Mbak pergi dulu ya ke pasar atau kemana gitu. Jalan-jalan juga boleh. Jangan pulang dulu sampai makan malam. Suruh Daniel setelah mengempaskan tubuh di sofa ruang tamu. Jari-jarinya mengurut pangkal hidung hingga bagian tengah kening kepala terasa mau pecah karena masalah yang menimpanya. Tanpa mengajukan pertanyaan, kedua asisten rumah tangga itu langsung pergi dari sana meninggalkan majikan yang frustasi tingkat tinggi. Kelopak mata lebar Daniel langsung terbuka ketika melihat kamar yang ditempati dengan Julian 3 tahun ini. Dia pasti sembunyikan sesuatu, gumamnya langsung bergerak menuju kamar. Daniel baru saja ingat harus mencari bukti atas
pejat Jane sebelum menyerangnya. Pria itu kadang seperti belut, akan berkelit jika tidak akan diberikan bukti. Sayangnya juga tidak merekam cakapan yang didengarkan tadi. Emosi telah mengalahkan logika seorang Daniel sehingga terlambat memikirkan rencana tersebut. Dasar laki-laki brengsek. Makinnya lagi sebelum buka almari tempat pakaian Julian berada. Dalam hitungan detik, tangan Daniel telah mengobrak-abrik seluruh pakaian yang ada di sana. Kemeja, jas, celana, pakaian rumah dan semua jenis baju milik Julian sudah keluar dari lemari sehingga bertebaran di lantai. Tilikan netra coklat hijau Daniel berhenti ketika melihat benda berbentuk botol dan ramping di bagian tengah. Botol yang berisikan pelumas untuk berhubungan intim. Daniel tahu Julian tidak pernah menggunakan benda ini ketika berhubungan badan dengannya. Daniel kembali ingat dengan 1000 alasan diucapkan oleh Julian saat mereka melakukan hubungan suami isteri. Bisa dikatakan ia tidak pernah merasa kebosan sekalipun. Sial. Pekitnya frasa sehingga urat leher memegang dan wajah memerah. Tangan bergerak melempar benda itu dengan keras ke dinding sehingga botol tersebut pecah.